Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Delam Tahur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 jam 21.06. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube dengan Pak Delam Tahur ya. Baik, untuk pertama saya buka dulu komen yang ada di YouTube saya, yaitu kemarin ada namanya Huda Al-Attar. Nah, kalau gini kan udah mirip kayak Warren Buffett, bah. Kalau saya asik keduanya, saham US dan saham Indonesia, saya pakai GoTrade. Nah, iya kah? Ini saya lakukan atas inisiatif kamu loh. Terima kasih. Salam cuan untuk Anda, Huda. Oke, untuk selanjutnya saya buka Stockbit ya. Untuk hari ini IHSG ditutup merah membara, kemarin juga merah membara. Jadi hal ini ya saya kira banyak dipermainkan oleh para orang yang punya uang banyak, para investor, para bandar, sehingga dia tidak suka dengan para retail yang punya uang kecil seperti saya. Nah, sehingga mereka seenak udelnya mempermainkan saham-saham yang ada di sini ya. Coba lihat aja ya, lihat saja. Nah, untuk permainannya di saham-saham big cap aja mereka sanggup berbuat banyak. Ini, ya kan? Padahal ya untuk hari ini tuh kan dolar itu kan melemah ya, rupiahnya menguat, ya kan? Seharusnya untuk saham bank itu bagus dan naiknya banyak. Dan misalkan ini emas ini mencapai all time high. Nah, terus dilihat coba di Antam ya, Antam. Seharusnya Antam itu naiknya banyak karena emasnya kan tinggi banget. Ya kan? 2,99 tapi harganya untuk pagi sudah dinaikkan oleh para big money, sudah dipermainkan. Jadi retail tidak bisa berbuat banyak. Hanya dikasih satu tik, dua tik, satu tik, dua tik aja naik turunnya. Ini kelakuan ini mereka. Tidak suka kan dengan retail? Jadi wah. Oke, makanya seperti ya. Oke, saya perbandingkan dengan apa yang pernah yang saya lakukan di saham luar negeri ya. Saham luar negeri itu tidak seperti saham Indonesia. Ternyata orang-orang asing tuh suka masuk di Indonesia, ya, masuk di saham Indonesia itu mereka suka mempermainkan saham Indonesia. Jadi orang asing seperti itu. Kalau dia masuk di saham Amerika, dia nggak bisa mempermainkan saham di sana. Karena apa? Tidak bisa melihat order booknya. Nah, coba kita kasih tahu. Tidak bisa melihat. Jadi kalau di Indonesia kan masih untung bisa melihat. Makanya mereka suka mempermainkan di sini. Pertama, sahamnya itu sangat volatilitasnya tinggi, ya. Kalau di Amerika, taruhlah saham Tesla, saham Google, ya. Terus saham Apple itu kan saham besar ya. Coba, hanya ini, kedip itu dah. Jadi nggak asik kan, nggak asik.
Jadi mereka mungkin analisanya ya hanya dari chart. Hanya dari chart ini. Tidak ada order booknya. Coba lihat, ada order booknya. Ya. Terus lagi Amazon. Nah, nggak asik, masuk di sini nggak asik. Jadi nggak ada seninya. Kalau masuk di saham Indonesia, wah seninya banyak. Jadi seninya banyak. Jadi di order book ini rame. Setiap pagi jual beli. Nah, jadi rame sekali. Enak di Indonesia ternyata. Jadi ada keasikan tersendiri, juga bisa melatih ketangkasan tangan, ya. Juga pikiran kita juga bisa lebih banyak berpikir untuk masuk dan untuk keluar. Jadi di sini perlu adanya the right time with the right price. Ya, benar kayak gitu ya. Waktu yang tepat dengan harga yang tepat masuk, sehingga jika harga naik, ya juga gitu diperlukan ketangkasan untuk menjual. Inilah asiknya di saham Indonesia. Jadi untuk saya komparasi kemarin dan saya sudah masuk, ternyata tidak asik. Oke, untuk yang tadi, yang gold trade tadi, yang peluang, yang gold trade itu tidak ada kelihatannya, tidak ada apa itu jenisnya. Kripto ya, nggak ada kripto, jadi ini hanya saham Amerika ya. Terus kalau di peluang tuh ada lebih lengkap ya. Lebih lengkap ada saham Amerika, ada saham kripto, ada kripto. Ya, coba saya lihatkan. Nah, ini juga sama, tidak asik. Jadi aset saya ya, aset saya itu udah minus kok. Nah, minus. Ya kan? Nah, ini ada kripto, Bitcoin, Near, ya. Ini kripto. Jadi untuk peluang lebih lengkap. Cuman ya untuk jual beli tidak asik lah. Untuk trading tidak asik. Masih asik di sini. Masih asik di saham Indonesia, sehingga bisa memicu adrenalin, bisa melihat macam-macam ya. Melihat ini order book, running trade, bid over jumlah. Nah, di situ. Untuk saham-saham tadi ya BBRI, saya punya ini di BBRI. Jadi ternyata saham BBRI ya itu naik turun sehingga tidak bisa mencapai 5.000. Sehingga masih berkutat di bawah 5.000. Saya masih punya porto di sini lumayan ya. Jadi menunggu harga 5.000. Setelah 5.000 nanti saya tambah volumenya lagi. Untuk saham brand ya, saham brand tadi ya sempat turun banyak itu saham brand. Brand. Mana brand? Bentar ya. Brand. Brand sudah beberapa hari ini turun. Ya. Beberapa hari ini turun. Nah, dari yang teratas 1 Juli 10.425 sampai sekarang hingga 7.775. Jadi nanti jika mencapai 5.000 masih turun lagi ya. Ya saya mau serok lagi. Kemarin itu saya sudah punya portofolio di sini.
waktu harga AVG-nya 9.600, jadi 11 lot tok, 11 lot tok. Cuman dengan 11 lot tok, 11 lot kan kecil ya, sedikit ya 11 lot. Tapi ruginya hampir 2 juta, coba bayangkan. Nah, di sini cuman ya udah saya biarkan nunggu nanti kalau naik lagi. Dan saya yakin ya, ini kemungkinan nanti akan bisa naik lagi. Nah, penurunannya ini apa? Ternyata ada kabar yang punya brand ini ya, itu uang IPO itu sudah dihabiskan, sudah habis, tidak tersisa. Kalau kemarin-kemarin kan uang IPO-nya masih, sekarang dihabiskan untuk memperluas usaha yang lainnya ya. Jadi itu mempengaruhi harga saham. Ya. Saat asing lomba keluar, retail malah masuk. Speechless. Tidak bisa berkata apa-apa. Jadi memang untuk para investor asing dengan investor Indonesia itu beda karakter. Mereka keluar mungkin ada feeling tertentu ya, ada perhitungan tertentu, tapi investor Indonesia masuk itu mungkin dikira itu saham brand murah ya. Saham brand sudah murah mungkin. Coba lihat nanti bagaimana 1 hari 2 hari, apakah masih turun lagi atau naik gitu. Jadi kalau naik ya feeling atau insting investor lokal ini bagus, tapi jika tidak naik dan masih turun lagi berarti untuk orang asingnya juga mengerti akan penurunan saham ini ya. Begitu kira-kira ya untuk saya. Nah, tadi ada yang menarik ya. Tadi pagi itu saya tuh ke belakang. Nah, ke belakang itu saya videokan. Nah, ini penjaga rumah saya. Penjaga rumah saya itu ternyata dia itu suka lihat YouTube saya. Ya. Baik, apabila ada salah-salah kata ya, saya minta maaf. Ini hanya suatu pengalaman pribadi, bukan merupakan suatu ajakan atau apapun. Disclaimer on ya. Dan silakan komen. Saya mengharapkan komennya loh, sarannya loh. Karena dengan komen Anda itu akan membuat saya bisa lebih maju gitu loh. Bagaimana kesalahan-kesalahan saya akan saya perbaiki. Karena saya kan belajar. Untuk yang nonton ini kan kemungkinan kan sudah pinter ya. Ada yang pinter ya. Saya mengharapkan untuk masukannya. Oke, selamat malam, Juan Sisi.